melanjutkan kajian kita halaman 76, hadis yang ke-7. Halaman 76, hadis yang ke-7. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala maukah adulukum, aku tunjukkan kepada kamu atau kepada kalian, ala ma yamhullahu bil khataya, atas apa yang yamhu menghapuskan Allah dengannya al khataya, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi derajat, dan yarfa' mengangkat derajat, beberapa derajat. Qalu, berkata mereka, yaitu para sahabat, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Qal, beliau bersabda, isbaghul wudu, isbaghul wudu, sempurnakan wudu, alal makari, atas hal-hal yang tidak disukai, wa kasratul khuta, kasrah memperbanyak khuta, memperbanyak langkah, ilal masajid, ke masjid, wantizarus shalah, dan intizar menunggu salat, ba'da salah, setelah salat. Fadzalikum, maka itu bagi kamu semua adalah ribat. Fadzalikumur ribat, itu adalah bagi kamu suatu ribat. Nanti dijadikan anak ribat. Sebagaimana hadis-hadis yang telah pernah kita pelajari, bahwa setiap amal, setiap perbuatan baik yang kita kerjakan, jika itu dikerjakan dengan ikhlas, bukan hanya bernilai ibadah, tapi juga mempunyai fadilah, ganjaran, balasan atau pahala yang Allah persiapkan. Sekecil apapun perbuatan baik itu yang kita kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa taala jika meridai membalasinya. In taku hasanah, jika yang kamu lakukan itu hasanah, baik, yudha'if, Allah akan melipat gandakan. Maka jangan kita anggap benteng, jangan anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Lakukanlah perbuatan baik kapan dan dimanapun, jika ada waktu sempat. Buatlah, lakukanlah karena Allah. Karena Allah la yudhi'u, Allah tidak menyia-nyiakan amala amilin minkum. Termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti konyol, ala adulukum, ala maukah adulu, aku tunjukkan kepada kamu semuanya, kepada kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, atas sesuatu yang dapat yamhullah, yang apabila itu kamu lakukan, yamhu, menghapuskan Allah dengannya apa yang kalian lakukan itu, al khataya, satu.
Mari kita pahami. Dari hadis disukai gitu untuk terus-menerus menyampaikan nasihat-nasihat, ajakan-ajakan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada orang lain untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan walaupun mereka tidak meminta. Karena begitulah Rasulullah, kadang-kadang beliau yang memancing. Salah satu bentuk pancing beliau, ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan, memancing. Jadi tidak perlu menunggu orang bertanya atau tidak perlu ditanya baru beri nasihat. Berilah nasihat itu kapanpun juga, tapi ikhlas, karena semata-mata ingin menyampaikan kebaikan dan semata-mata ingin orang baik dan mereka mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah. Teruslah menyampaikan nasihat-nasihat, karena nasihat itu berharga. Arahan petunjuk itu kadang-kadang orangnya butuh tapi tidak mau tanya, atau tidak tahu sama sekali tentang manfaat, faedah dan guna sesuatu. Nah, kita pancing supaya ingin tahu. Itulah gaya Rasulullah. Kata beliau, ala adullukum. Dan begitulah semestinya ahlul ilmi, orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajak, menyuruh orang untuk berilmu, terus-meneruslah mengajarkan. Siapa yang berikan ilmu, mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar ilmu, terhindar daripada laknat. Karena duniaku mal'unah, duniaku terlanat. Dan terlanat apa saja yang ada di dunia, kecualinya tiga, salah satunya alim, orang yang berilmu atau yang muta'alim, atau orang yang belajar ilmu. Itu yang pertama yang dapat kita pahami daripada hadis paham. Yang kedua, anjuran, hasungan, dorongan. Al-haddu alal khairi, anjuran, dorongan, ajakan agar orang mau berbuat baik, mau beramal baik meskipun mereka tidak meminta. Sepertilah ke anak-anak tentu banyak bimbingan, ya. Kami guru-guru di sekolah tetap anjurkan saja. Walaupun mereka tidak mau atau malas atau tidak paham, satu saatnya akan mengerti, satu saatnya akan terkena. Nah, kita di sekolah atau di pondok sebanyak berapa banyak, 800 lebih. Ya, ada yang menyimak, ada yang tidak, ada yang dihardi, ada yang dibentak, ada yang dibelanci gitu. Tapi harus begitu, karena Allah tidak menilai hasil, Allah menilai kerja gitu. Jadi kapanpun kita bisa menganjurkan orang, mendorong untuk berbuat baik, teruslah. Dikerjakannya tidak dikerjakannya persoalan kedua, dan jadi ada kesempatan, ada peluang untuk menganjurkan orang, mendorong orang, menyemangati orang untuk berbaik. Kan anak-anak kita bawa bilang gini, adalah namanya al-haddu alal khairi walau lam yas'alin nas, anjuran itu yang kedua pelajaran. Yang ketiga, baru gitu, ada amalan-amalan itu apabila kita kerjakan, bukan hanya pahala, tetapi juga kesalahan, dosa-dosa dihapuskan bila itu kita kerjakan. Nah, amalan baik, perbuatan baik akan menutup, akan menghapus perbuatan jelek. Dalam hadis yang terkenal dikatakan, atbi'is sayyatal hasanata tamhuha, iringkanlah
perbuatan jelek, perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Karena kebaikan dapat menghapusnya. Tamhuha. Atbi'i sayyi'atal hasanata, iringkanlah, ikutkanlah setelah berbuat buruk itu, capek-capek diiringi dengan berbuat baik, karena dapat nanti menghapus. Tamhuha, menghapusnya. Atau innas sayyi'at innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, dalam surah Hud. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan, melenyapkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah, seperti itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika itu kalian lakukan, maka Allah akan yamhu. Yamhu, mengampunkan. Asal kata yamhu itu menghapus. Tapi yang maksud akan mengampunkan. Allah akan menghapus atau menghampunkan kesalahan-kesalahan satu, dan dia akan yarfa, mengangkat tinggi dengan apa yang kamu lakukan itu beberapa derajat di sisinya. Derajat itu maksudnya derajat kalian nanti akan tinggi di surga. Jadi setiap kalian melakukan perbuatan baik yang Allah ridai, derajat akan naik terus di surga. Lalu sahabat-sahabat itu terpancing. Mereka terpancing. Ya, kadang-kadang memang perlu orang kau diagiah dulu labo. Anang kadape, anang kabulia. Jika satu dikerjakan, kadang-kadang perlu dinampakkan dulu keuntungannya, faedahnya, manfaatnya, gunakannya. Dengan itunya terpancing. Itu kan kalimatnya bukan disuruh beramal dulu, tapi kalian mau tak? Mau tak dihapuskan Allah dosa? Mau tak dinaikkan derajat? Mau tak ditambah pahalanya? Mau Rasulullah? Kerjaan kau tak? Gitu metode Rasulullah itu. Lalu sahabat terpancing. Qalu bala. Bala itu maksudnya jadi, okey. Ya Rasulullah, baik Rasulullah. Maulah. Kata beliau, isbaghul wudu. Isbagh adalah melaksanakan sesuatu secara sempurna, kamilan, tamman. Al-ityanu bihi kamilan tamman. Melaksanakannya dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Namanya isbagh. Isbaghul wudu, kerjakan wudu itu sesempurna-sempurnanya, salangkok-langkoknya. Tapi jangan sampai berkelebihan. Sempurna itu bukan berarti kita berkelebihan daripada batasan. Alal makarih, makrih, makrah, jamaknya makarih. Apa itu makrah? Makarih jamak. Ma yakrahu al-insan wa yashukku alaih. Sesuatu yang tidak suka, malas, beratnya untuk melakukan. Bahkan bencinya, namanya makari. Makrah, makari, benci, tidak suka, berat hatinya mengerjakan. Makari. Jadi tetap sempurnakan wudu dalam kondisi di mana kamu tidak suka untuk menyempurnakan wudu. Hari dingin. Contohnya hari dingin. Atau badan kurang-kurang fit, atau kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kita malih berwudu, jalika sempurna berwudu aja malih. Lakukanlah wudu itu sempurna. Namanya yusbighul wudu, menyempurnakan wudu. Bagaimana makarih? Ada hal-hal orang yang malih menyempurnakan wudu, menyampaikannya, malangkok-langkokannya. Ada waktu-waktu
keadaan-keadaan, kondisi-kondisi orang malas berwuduk. Tapi orang buluk tu cacah teh, co sifat tuang, co buruan mandi je lah. Dingin juga. Subuh sama tu barik mana? Kita tekan tua. Itu wakatu keadaan yang bikin orang malih untuk berwuduk. Dan kedua, tampik-tampik anggota wuduk kita yang malih orang menyempurnakannya. Nyanyilan jadi itu malih orang. Tu malih tu. Kita pergi cecah sini. Alah, selesai. Melengkapi wuduk itu dengan sunnah. Gosok-gosok malih orang. Namun gosok-gosok dalk. Adal menggosok-gosok. Meniga kali kan. Atau memasukkan air ke hidung dengan sebenar-benarnya. Balik fil istinsyaq. Benar-benar iruilah ia masuk hidung. Atau balik orang. Nama orang iruit mana? Kau nak keluar kan? Illa an takuna sha'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, jangan hidup. Itu terminum aku. Illa an takuna sha'iman, melainkan engkau dalam kondisi berpuasa, jangan hidup. Tapi sekedar saja mengambil sunnahnya. Kalau hari-hari biasa hidup, langsingkan 3 kali. Ijar ketiga kali sekali semalam. Padiah itu mentang penyakit. Padiah itu menghilangkan penyakit. Dari segi medis, dulu malau orang menyelidiki medis-medis. Zaman Nabi tidak ada medis-medis ni. Dan jadi kau perintah, ya sudah. Luar biasa pengaruh memasukkan air ke hidung. Namanya istinsyaq wa istinsar. Istinsyaq adalah menghirup air masuk hidung sampai terasa. Lalu istinsar melangsingkan 3 kali. Itu malih orang 2 kali. Tiba di muka saya, di wajah ada sikan orang nama malih. Kocak-kocak mata. Menyimain sampai siku. Ya. Menengok kalian. Kan? Atau menyampaikan tangan lewat siku seketik untuk memanjangkan cahaya. Atau kepala aku nampak malai orang. Lebih dan jantan-jantan. Kenapa memang kau sini? Sah lah. Kita kan kaji bukan sah tak sah. Sempurna kan. Takutnya buatnya rusak. Buat gagahnya rusak. Sah. Itu saya buat. Tak boleh, boleh lah. Tapi kita kan bukan kaji boleh tak boleh lah. Sempurna. Sempurna. Biar ayah. Yang kata lihat. Kan tak usah ke kakak awak kan? Sikit lihat. Lagi nak pencong hidup awak salah tu. Tu tak botak kepala salah tu. Cuma malih. Malih kau setan di situ. Ingat ketika berwuduk tu ada setan spesial namanya al-walhan. Walhan, setan khusus yang mengganggu, menggoda, membuat orang malas berwuduk. Itu kan dibawa anak-anak. Kalian-kalian hantu-hantu nanti jangan malas juga berwuduk. Jelas. Nabi zaba bihima, beliau bawa tangan beliau ke ila kafah sampai ke tengkuk. Balik ngulik. Susah. 1 kali mashatan wahidah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i 3 kali. Cuma dalam hadisnya yang terkuat kata beliau yang menseleksi yang paling kuat tu untuk kepala mashatan wahidah, 1 kali sapuan. Cuman tetap dalam mazhab Syafi'i dikatakan tetap meniga-niga kalikan. Nah, kita nak kaji itu. Yang penting menyapunya. Bersih je begitu, tapi bersih nak dianjurkan ke muka belakang.
Jadi apakah tidak boleh berwuduk? Boleh. Yang penting kan nyapu. Dikatakan wamsahu birusikum. Kata-kata Abi itu kan bermakna sebagian. Sapu kepalamu. Nah, sebagian kepala sudah. Cuma masalahnya tiba dimakan kan tak mau masuk makan dah. Makalah. Walaupun sesuatu, hendak perintah je kan. Sesuatu lah makan tu lah. 5 suuk lah makan, sepiring lah makan, sejambah tua makannya gitu lah. Tapi orang nak mau makan sesuatu dah. Apalagi sambal nusuk, gulai cancang tu lah. Sempurnakan. Nampak dia mari menggosok kaki. Entar lebih kali tabi. Sekarang kaki tabi. Kalau pakai keram, menonoh kaki kekeran. Menyilangi sela-selanya. Ini sela-selanya. Tiba-tiba malih lo mengangkat kakimu ke kurang jauh aja. Selang-selang kaki. Kemudian lipatan kaki itu kan berlipat-lipat. Lipatan-lipat digosok supaya masuk air ke situ. Masuk sela-selanya. Itu paling malih orang. Orang nak malih lah. Orang tak malih kan tak adanya kan. Malih. Itu isbal. Ada kondisi-kondisi, waktu-waktu, keadaan yang kita malih untuk menyempurnakan wuduk. Ada orang nanti anggota-anggota wuduk aku malih kita telinga lah. Telinga kan yang sempurnanya telunjuk masukkan, lalu empu di luar. Kan itu yang sempurna. Cuma ada orang yang kan? Tak boleh ya. Tak ikaca telinga boleh aja. Bahkan tak sembahyang boleh aja sebenarnya. Jadi sempurna begitu. Dengan menyempurnakan wuduk itu, di situlah letak nilainya. Yamhu, Allah hapuskan, Allah ampunkan al-khataya, kesalahan dan dosa-dosa. Kata para ulama, as-saghair, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kecil-kecil. Tentu tidak mau dosa korupsi, tidak bisa. Dosa korupsi, dosa membulian, tidak boleh, tidak bisa apa yang boleh. Karena zalim, atau otoriter, atau merampok, merampas, menipu, mengicu, menggunjing, tidak bisa pun. Dosa-dosa yang dihapus dosa-dosa kecil. Kesalahan kita dengan Allah. Kalau kesalahan kita dengan manusia, minta maaf, minta rela. Hapus kesalahan. Dan dinaikkan derajat. Yarfa'u bihi derajat. Yarfa'. Allah mengangkat tinggi dengan amalan yang kamu lakukan itu beberapa derajat di surga. Jadi posisi nanti di surga tingginya. Makin sering kita berwuduk sempurna, sesempurna-sempurnanya, lebih-lebih di saat-saat kondisi di mana kita malih sempurnakan. Nah, derajat kita makin tinggi di jannah, di surga. Yang kedua, wa kasratul khuta. Kasrah kau banyak. Kasratul khuta, banyak al-khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Arti memperbanyak langkah ke masjid itu sering ke masjid. Ada yang memahami secara harfiah, letterlik atau mantuk, memang melangkahnya ke masjid. Kan di kita sekolah khuta itu langkah. Khatwah, khuta langkah. Perbanyak langkah, ipacuk melangkah. Ada orang yang memahami secara tertulis sehingga langkah. Walaupun dia pakai Honda, pakai sepeda, tidaknya langkah. Bahkan di Sengajonyo banyak langkah. Nah, itu yang memahami secara letterliknya atau secara yang tertulis, tekstual. Tapi ada yang memahami
makasihnya bukan melangkah, makasihnya rajinlah ke masjid salat berjamaah. Rajinlah ke masjid untuk salat jamaah. Bahkan termasuk kepada orang-orang yang namanya rajulun qalbuhu mu'allakum bil masjid, itulah laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Dengan begitu mempersering salat berjamaah di masjid bagi orang tertentu itu berat. Lebih-lebih dalam kondisi situasi orang yang malas ke surau, lanyah, dingin, angin kencang, atau hujan sengit. Kalau hujan labik, lah boleh je. Ini kalau hujan labik, di rumah hujan labik badai, hujan lebat, angin kencang bertiup, dikhawatirkan nanti kita diterbangkan angin, seperti anginlah menumbangkan berbagai macam hal ya. Bahkan muazin disuruh menukar azannya dengan kalimat sallu fi rihalikum. Jadi sesudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan hayalah salah, atukar kalimat salah dengan sallu fi rihalikum. Salat salah di tampek surang-surang, di rumah surang-surang, di kampung surang-surang, jangan kamu saji leh. Sebab badai, angin kencang. Kita pernah di Makkah dulu, seruan tu keluar ketika badai. Dianjurkan jangan masjid haram karena angin luar biasa, kita menumbangkan pohon-pohon yang ada di situ. Itu kan kalimat as-sallu fi rihalikum, atau fi buyutikum, atau fi dalikum. Kalau tidak ada rintangan, ya silakan masjid. Perbanyak melangkah, ataunya salat berjamaahlah ke masjid. Kita tidak bicara hukum, tidak bicara hukum salat berjamaah. Kalau bicaranya tidak duduk-duduk. Sebab ulama-ulama yang bermazhabkan Syafi'i, mereka sisi pandang mereka salat jamaah itu tidak wajib bagi mereka. Sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Ditekankan salat jamaah. Yang nak salat berjamaah tidak dapat keutamaannya. Tapi ulama-ulama, sebagian ulama yang dimotori oleh ulama-ulama Arab Saudi, mereka berhujah salat jamaah itu wajib. Kalau tidak berjamaah berdosa. Salatnya sah di rumah tapi berdosa. Jadi kalau ikut kita baca hukumnya tidak selesai-selesai. Masing-masing punya argumentasi, punya dalil, punya sisi pandang yang berbeda. Tidak boleh kita tidak masak. Kalau tidak sah salat orang, berapa banyak salat orang tidak sah. Kita tidak bicara hukum. Yang kita bicarakan fadilah, keutamaan, keistimewaan datang ke masjid untuk salat berjamaah, yaitu dihapuskan dosa-dosa, dinaikkan derajat. Itu namanya motivasi, pendorong, penyemangat agar orang memperbanyak langkah ke masjid. Karena langkah-langkah kaki datang ke masjid, langkah-langkah penghapusan dosa, langkah-langkah kebaikan, langkah-langkah penaikan derajat. Satu langkah 3 detik. Satu langkah hapus dosa, nambah pahala, naik derajat. Bahkan siapa yang berwuduk di rumah datang ke masjid, tambah satu lagi, lah dianggapnya salat. Itu langkah-langkah itu langkah-langkahnya sedang salat. Empek. Kalau berwuduk di tempat tinggal, maka tambah satu lagi, dosa dihapus. Satu langkah dosa dihapus, berpahala, derajat naik, dianggaplah salat. Tapi kalau tidak berwuduk di rumah, itu kurang nilainya. Jadi kalau kita datang pai, ya berwuduk di asrama, berwuduk di sekolah, nilainya berbeda. Sama. Itulah namanya kasratul khuta ilal masjid. Tentu makin jauh jarak kita di masjid, makin bagus kalau ke masjid. Tapi kalau makin dakik, makin jauh ke masjid, makin tak ke masjid, ancak dakik ke masjid. Makin jauh tinggal, makin dekat ke masjid salat. Biarlah dakik tinggal sedikit masjid daripada jauh.
Tapi makin jauh makin rajin ke masjid recak. Itu yang kedua. Lalu intizarus salah ba'da salah, intizar. Intizar menunggu salat setelah salat. Seperti sekarang. Niatkanlah setelah salat maghrib menunggu waktu isya. Diisilah dengan ta'lim atau tilawah Quran, atau zikir, atau istighfar, atau salawat, atau membaca buku, atau hanya tafakkur sambil menunggu isya datang tiba. Maka selama orang menunggu salat berikutnya, selama itu dianggap salat, dan selama itu malaikat berdoa kepada Allah untuk orang itu, dan selama itu dosanya dihapuskan, derajatnya dinaikkan. Jadi kalau kini kita niat datang ke surau, dan surau Langga nama kini dan surau Langga nama Iko. Surau Langga, niat kita datang ke surau Langga. Untuk itu taklim sambil menjalani sama suak, luar biasa. Kalau fadilah yang dicari. Ada kawan-kawan kita, kawan awak, nak kawan orang, kawan awak. Kawan-kawan kita, orang ko hobi fadilah. Sehingga yang sering dipelajarinya kitabnya kitab fadail. Tapi anehnya ketika orang mengajinya keluar. Padahal fadilah keutamaan mendengar kaji luar biasa. Lebih utama daripada salat sunat. Fadilah menunggu waktu salat masuk tinggi luar biasa. Fadilahnya duduk di masjid luar biasa. Cuman masalahnya, dia mencari fadilah tapi kehilangan lantaran tidak mau mendengar kaji. Itulah bedanya kalau kita mendengar kaji ko milih-milih. Kalau tidak sanu, tidak. Ya masalahnya. Apalagi lah karena dicekokin, didoktrin. Mengaji ku harus anu sen. Kalau tidak sanu, tidak sah kaji. Itu banyak kehilangan fadilah, banyak kehilangan keutamaan. Sebab nang dunia tidak sanu kezenya. Kan tidak sanu kezenya kan? Banyak sanunya kan. Jadi begitu seterusnya. Jadi baik, dengarkanlah kebaikan itu dari siapa saja. Asalkan baik dengarkan. Walaupun nak kecil menyampaikan dengan baik. Jadi itu fadilah. Jadi menunggu salat, menjelang salat berikutnya namanya intizarus salat pada salat. Atau menunggu salat kau cepat datang ke masjid. Ada anak-anak yang subuh tu jam sekian lah duduk di masjid. Tak duduk di masjid. Setengah jam dia kita masuk tiba subuh baca Quran. Tiba di masjid baca Quran menunggu salat. Itulah salatnya. Selama itu dihapuskan dosanya, dinaikkan derajatnya, dan dianggap naik salat. Jadi kalian kau lambat-lambat je datang ke masjid. Cepat duduk ke masjid itu. Menunggu salat azan dikumandangkan. Bermakna menunggu itu dua. Pertama, maghrib sampai isya, atau zuhur sampai asar, atau asar sampai tunggu. Atau cepat datang ke masjid 1 jam atau setengah jam atau sekian lagi datang ke masjid. Tatul masjid, baca Quran, istighfar, salawat dan salat sunat, itu luar biasa. Intizarus salah ba'da salah, dihapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Luar biasa. Tapi semuanya itu namanya ribat. Ribat. Apa yang dikatakan ribat? Berjaga di perbatasan, di jalur Gaza. Berjaga, ronda, menjaga perbatasan dan tidak tidur. Sebab kalau penjaga tidur, kecolongan. Jadi orang yang menjaga, berjaga-jaga, waspada, tidak tidur di perbatasan, di wilayah pertempuran, di medan perang, namanya ribat. Itu perjuangan berat. Perjuangan sangat berat. Maka dikatakan ketiga-tiganya itu adalah ribat bagi kamu.
bagaikan orang yang berjaga di medan perbatasan wilayah pertempuran. Ia ada di jalur Gaza gini lah. Telengas ketik datang bom, datang roket, datang peluru kendali atau kecolongan. Jadi kedua pasukan kini kan berjaga-jaga. Yang paling takut itu kan tidak Palestina tu kabar. Yang paling takut justru Israel. Yang paling heboh itu rakyat Israel. Kalau orang Palestina lah biasa mengalami. Bahkan kematian itu bagi mereka sarana untuk masuk surga. Nah, berjaga-jaga di medan pertempuran di wilayah perbatasan, namanya ribat, perjuangan berat, butuh kesabaran, butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh stamina, butuh kekuatan fisik. Digambarkan lo seperti itu. Itu bagi kamu semua adalah ribat, perjuangan berat, mengalahkan setan, mengalahkan hawa nafsu. Berduduk dengan sempurna, waktu kondisi yang malih kita berduduk sempurna. Kemudian sering datang masjid, melangkah ke masjid atau memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat berikutnya. Iko semua fadzalikumur ribat, maka itu bagi kamu adalah suatu ribat, suatu perjuangan berat, butuh kesabaran, butuh keteguhan, butuh kekuatan, butuh kemauan keras, bagaikan orang yang berjaga di perbatasan. Itu kajian kita malam hari ini karena bel sudah berbunyi. Ada yang ragu? Tanda aman. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.